Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman pagi hari ini sebagai langkah awal untuk kita masuki hari yang baru dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Bapa, terima kasih sebab Engkau ajaib, perbuatanmu dahsyat, rencanamu indah bagi kami. Semua kebaikan telah Engkau limpahkan bagi kami, maka kami bersyukur karenanya. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Taruhlah hikmat di dalam pikiran akal budi kami untuk kami memiliki kemampuan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal yang keempat. Saya membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Salah satu pekerjaan iblis yang selalu digencarkan kepada manusia adalah tentang hal-hal yang bersifat sementara diubah menjadi sifatnya permanen. Lihat, kejatuhan Adam dan Hawa adalah karena materi. Melanggar perintah Tuhan, memakan buah yang terlarang itu. Dan kalau kita melihat sepanjang perjalanan manusia, banyak orang mengalami jatuh, banyak orang mengalami situasi kondisi yang terpuruk, hanya mementingkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sifatnya sementara. Bukankah di dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 juga bicara tentang hal-hal demikian, tentang kekhawatiran hidup. Kita khawatir itu saat kita memikirkan hal-hal yang sifatnya sementara, tentang makan, minum, dan pakai. Lihat dalam peristiwa ini, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, setelah berpuasa 40 hari, 40 malam lamanya, Tuhan Yesus merasa lapar. Dan ada satu tawaran yang dibuat oleh iblis. Dia katakan demikian, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Pertanyaannya, apa susahnya? Apa sulitnya bagi Tuhan yang sang pencipta itu mengubah batu menjadi roti? Tentu tidak ada. Tidak ada kesulitan sama sekali bahwa bagi Tuhan Yesus sebagai pencipta kala itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya sekali lagi manusia itu hidup bukan dari roti jasmania, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sesungguhnya hidup yang hakiki itu bukan hanya karena makan dan minum, makan roti menjadi kenyang untuk sesaat. Tetapi sesungguhnya firman Allah itulah yang menjadikan kita hidup, dan itu adalah makanan hidup kita.
Maka setiap hari kita harus mengisi hidup kita dengan firman. Dengan firman. Karena itu makanan yang membuat kita menjadi kenyang untuk selama-lamanya. Kepuasan hidup kita manakala makanan kita adalah firman Allah. Maka setiap pagi konsumsilah firman Allah dan itu akan membuat kita kenyang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.